Rela dinikahi dokter bedah demi. Selamatkan ibu. Malam pertama. Aku tak menyangka dia selembut ini. Malam itu, Reno tidak seperti yang aku bayangkan. Ia tidak kasar, tidak egois. Ia tidak langsung menarikku ke dalam pelukannya. Ia malah mencium keningku dengan lembut. Lalu tangannya turun dan melepas baju tipis yang aku kenakan. Seketika payudaraku, yang besar membusung indah langsung dia belai dengan lembut. Namaku Miranti Adistya. Umurku 24 tahun, lahir dan besar di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Bandung yang ramai tapi jauh dari kata sejahtera. Rumahku sederhana, terletak di belakang toko kelontong milik ibuku. Ayahku bekerja sebagai tukang bangunan sejak pagi buta hingga matahari tenggelam, sedangkan ibuku setiap hari duduk di balik etalase kayu lusuh, menjual beras, gula, minyak goreng, dan rokok eceran. Aku bukanlah perempuan biasa dalam pandangan orang-orang di sekitarku. Aku punya kulit putih bersih, rambut hitam lurus yang sering dikuncir satu, tubuh ramping dengan pinggul menggoda, dan payudara yang, entah kenapa, selalu menarik perhatian lelaki-lelaki di sekitar kami. Tapi aku tidak suka diperlakukan seperti barang dagangan. Aku ingin hidupku lebih dari sekadar menjadi objek keinginan atau simpati. Hidupku berubah pada pagi itu. Ibu pingsan saat sedang melayani pembeli di tokonya. Aku langsung panik dan memanggil tetangga untuk membantu. Kami membawanya ke puskesmas terdekat, tapi karena kondisinya semakin parah, ia dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Di sanalah duniamu mulai runtuh. Ini tumor stadium lanjut, kata seorang dokter dengan jas putihnya. Matanya tajam, wajahnya dingin. Dia Dr. Reno. Usianya sekitar 35 tahun, tinggi, berjas putih yang tampak begitu asing di dunia kumuh, tempatku tinggal. Aku tak bisa berkata apa-apa selain bertanya, apakah bisa disembuhkan? Reno menatapku sejenak, lalu menghela napas. Kalau segera dioperasi dan diiringi kemoterapi serta radiasi, masih ada peluang. Tapi biayanya tidak murah. Aku terdiam. Uang? Apa aku punya uang sebanyak itu? Ayahku bahkan belum melunasi cicilan motor yang dipakainya untuk bekerja. Aku hanya bisa menahan air mata. Saya akan coba carikan bantuan. Reno berkata lagi. Tapi kamu harus siap secara mental. Ini tidak akan mudah. Aku mengangguk meski hatiku remuk. Aku tidak tahu apa yang membuatnya mau membantu kami. Mungkin dia hanya dokter baik hati. Atau mungkin Tuhan masih menyisakan sedikit harapan untuk kami. Beberapa minggu berlalu, Reno benar-benar menepati janjinya. Dia mengurus administrasi, mencari yayasan kanker, yang bisa membantu biaya pengobatan ibuku. Bahkan, ia sendiri rela menjadi penjamin agar semua prosedur bisa dilakukan tanpa penundaan. Aku mulai sering melihatnya di rumah sakit. Kadang-kadang, ketika ibuku sedang istirahat, ia mengajakku ngobrol. Bukan tentang penyakit, tapi tentang hidup, tentang impian, tentang masa lalu. Aku dulu juga susah, katanya suatu kali. Ayahku meninggal karena kanker juga. Aku tahu rasanya melihat orang yang kita sayangi berjuang melawan penyakit tanpa bisa berbuat banyak. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan hanya kesedihan, tapi juga penyesalan yang mendalam. Kemoterapi dimulai. Ibuku mulai botak, muntah-muntah, dan sangat lemah. Tapi ia tetap kuat. Setiap hari, ia tersenyum padaku. Jangan sedih, nak. Mama akan sembuh. Kamu lihat saja. Aku berusaha percaya. Tapi malam itu, di ruang tunggu rumah sakit, aku menangis, sendirian. Dan Reno datang. Ia duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Hanya diam. Lama sekali. Aku merasa tidak berguna, bisikku akhirnya. Kamu tidak berguna, jawabnya pelan. Kamu sudah melakukan hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Menjadi anak yang baik, sahabat yang setia, dan wanita yang kuat. Aku menoleh, melihat matanya. Ia tidak berpura-pura. Ia bicara dari hati.
Sejak saat itu, Reno bukan hanya dokter bagi ibuku. Ia juga mulai menjadi sosok penting di hidupku. Entah sebagai teman, mentor, atau mungkin sesuatu yang lain. Tapi aku tidak boleh berharap lebih. Aku hanyalah gadis miskin dari kampung. Sedangkan dia adalah dokter bedah handal yang hidupnya jauh lebih tinggi dariku. Hingga suatu hari, Reno memanggilku setelah kunjungan rutin ibuku. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, katanya. Aku tidak tahu apa yang akan ia katakan, tapi dari sorot matanya, aku tahu ini akan mengubah hidupku selamanya. Aku masih ingat betul bagaimana jantungku berdebar kencang saat Reno memanggilku setelah kunjungan rutin ibuku. Ia mengajakku ke kantin rumah sakit, tempat bau makanan instan, dan kopi murahan menyatu dengan aroma antiseptik dari lantai yang baru saja dibersihkan. Suara langkah orang-orang di sekeliling kami terasa begitu jauh, seperti suara ombak yang menjauh dari tepi pantai. Kami duduk di salah satu meja pojok. Reno memesan 2 gelas teh manis hangat. Aku hanya bisa menunggu sambil mencoba membaca ekspresinya. Tapi wajahnya biasa-biasa saja. Dingin, tenang, tidak ada tanda-tanda emosi apapun. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, katanya lagi. Kali ini lebih serius. Aku mengangguk pelan. Tentang apa? Reno meneguk tehnya sejenak sebelum akhirnya berkata, ibumu sudah mulai stabil. Operasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Biaya semuanya sudah ditangani. Aku tersenyum lega. Terima kasih banyak, Dok. Aku tidak tahu harus membalasnya dengan apa. Matanya menatapku lurus. Aku punya syarat. Aku terdiam. Syarat? Iya. Bukan uang, bukan juga sesuatu yang sulit. Tapi, kamu harus menikahiku. Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong. Aku bahkan sempat berpikir aku salah dengar. Apa maksudmu? Tanyaku ragu. Menikah denganku. Bukan karena cinta, bukan karena perasaan, hanya sebagai bentuk balas jasa. Aku sendirian. Kamu juga butuh jaminan hidup. Ini win-win solution. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hatiku hancur, marah, takut, dan bingung semua bercampur jadi satu. Aku melihat Reno seperti melihat orang asing. Jadi selama ini kamu baik padaku cuma karena kamu mau aku jadi istri? Jadi semua ini cuma rencana untuk memanfaatkanku? Reno menggeleng cepat. Tidak, aku tidak seperti itu. Aku benar-benar ingin membantu ibumu. Tapi, aku juga butuh pasangan. Seseorang yang bisa percaya padaku. Dan kamu adalah wanita yang paling pantas. Aku tertawa sinis. Pantas untuk jadi istri kontrakmu? Untuk bayar utang kesembuhan ibuku? Ini bukan utang. Ini adalah cara kita saling melengkapi. Aku tidak akan menyakitimu. Aku janji. Aku menggeleng. Aku tidak bisa. Aku bukan barang yang bisa dibeli dengan bantuan. Reno diam. Ia tidak membujukku lagi. Ia hanya berkata, pikirkan baik-baik. Kalau kamu tidak setuju, operasi ibumu tetap akan berjalan. Tapi, setelah ini selesai, aku akan pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini. Ada hal-hal yang harus aku hindari. Aku menatapnya. Maksudmu? Ia menghela napas panjang. Aku pernah gagal menyelamatkan seseorang yang sangat berarti bagiku. Aku tidak ingin mengalami hal yang sama lagi. Tapi kalau kamu bersamaku, mungkin aku bisa berubah. Mungkin aku bisa percaya pada diriku sendiri lagi. Aku tidak tahu harus merasa sedih atau marah. Aku pulang tanpa pamit. Di sepanjang jalan air mataku mengalir deras. Aku menangis bukan karena takut menikah dengannya, tapi karena aku merasa dimanfaatkan. Lagi-lagi, aku hanya menjadi alat untuk tujuan seseorang. Saat sampai di rumah, ibuku sedang tidur. Ayahku menyambutku dengan tatapan khawatir. Ada apa? Nak, kok menangis? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa memeluk ayahku erat-erat. Ia mengusap rambutku dengan lembut. Kamu pasti kuat ya? Apapun yang terjadi, Mama percaya kamu anak yang hebat. Aku menangis lebih keras. 2 hari berlalu. Aku tidak datang ke rumah sakit. Aku tidak bisa menghadapi Reno.
Tapi pagi itu, ia datang ke rumahku. Ia berdiri di ambang pintu toko kelontong. Tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya sayu. "Kamu tidak datang kemarin," katanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengatur barang dagangan di etalas. "Kamu pikir aku jahat?" Tanyanya pelan. Aku menoleh. "Aku tidak tahu lagi. Aku tidak mengerti kamu." Reno mendekat. Aku juga tidak mengerti diriku sendiri. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi kamu membuatku merasa bahwa mungkin aku masih layak diselamatkan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Reno bukan sebagai dokter dingin, tapi sebagai manusia yang rapuh, yang penuh luka, yang mungkin memang benar-benar membutuhkan seseorang. Aku menelan ludah. "Kalau aku setuju, kamu akan tetap membantu ibuku selama hidupku." Jawabnya mantap. Aku menarik napas panjang. "Aku setuju." Reno tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan. "Terima kasih." Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana digelar. Tidak ada pesta besar. Tidak ada undangan. Hanya keluarga kecil kami dan beberapa staf rumah sakit yang hadir. Ibu menangis sepanjang acara. "Maafkan Mama, Nak. Mama tidak tahu harus bilang apa." Ayahku memelukku. "Kamu anak yang hebat. Aku yakin dia lelaki baik." Setelah ijab kabul selesai, Reno memandangku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan tatapan dokter, bukan tatapan orang yang memanfaatkan, tapi tatapan seseorang yang akhirnya menemukan harapan. "Sekarang, kita punya masa depan bersama," bisiknya. Aku hanya bisa mengangguk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi malam itu, aku masuk ke kamar pengantin dengan hati yang penuh tanya. Dan Reno, ternyata, tidak seperti yang aku bayangkan. Aku masih ingat betul bagaimana malam pertama itu terasa begitu sunyi. Kamar yang seharusnya penuh gairah dan harapan, justru terasa seperti ruang operasi, dingin, steril, tanpa emosi. Reno duduk di sisi ranjang, masih memakai kemeja putih kerjanya. Ia tidak menyentuhku, bahkan tidak menatapku. "Kamu bisa tidur di sana," katanya datar, sambil menunjuk sisi ranjang yang berlawanan dengannya. "Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izin." Aku menggigit bibirku dari dalam. Aku ingin marah, ingin menangis, tapi aku juga ingin tertawa. Aku rela menjadi istrinya demi menyelamatkan nyawa ibuku. Tapi ternyata, aku bahkan tidak bisa membaca hati suamiku sendiri. Aku rela menyerahkan segalanya untuk membahagiakanmu. Bisikku perlahan, mencoba menembus tembok dingin yang ia bangun. Reno akhirnya menoleh. Matanya tidak tajam seperti biasa, lebih lembut, seperti sedang melihat sesuatu yang rapuh. "Jangan bilang begitu," ujarnya pelan. "Aku tidak ingin kamu merasa dipaksa." Aku diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa melemparkan pandangan ke arah jendela besar yang menghadap langit malam. Langit yang sama yang selalu kulihat setiap malam ketika masih tinggal bersama orang tua. Langit yang entah kenapa terasa lebih dekat saat itu. Hari-hari setelah pernikahan berlalu dengan cepat. Reno tetap bekerja sebagai dokter bedah onkologi, sedangkan aku, meski resmi menjadi istrinya, tetap saja seperti tamu di rumah besar kami. Rumah yang sangat kontras dengan tempat asalku. Lantai keramik mengkilap, tirai tebal, sofa empuk, semua terasa asing di tubuhku yang terbiasa hidup sederhana. Aku mencoba membiasakan diri, mencoba menjadi istri yang baik. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan lengkap dengan secangkir kopi hitam kesukaannya. Setiap sore, aku membersihkan rumah meskipun pembantu sudah disediakan. Aku tidak ingin jadi istri yang manja. Aku ingin Reno melihatku sebagai partner, bukan alat bayaran. Tapi semakin aku berusaha, semakin jauh Reno tampaknya. Ia jarang tersenyum, jarang bicara. Kadang-kadang, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal, lalu langsung mematikan HP-nya, begitu saja. Aku pernah bertanya, tapi jawabannya selalu singkat. Urusan kerja. Aku tidak percaya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan.
dan aku mulai penasaran. Suatu sore, saat Reno belum pulang, aku membersihkan meja kerjanya di ruang baca. Bukan karena aku ingin mengintip. Hanya saja, aku melihat debu tebal di atasnya. Aku ambil kain lap, lalu mulai mengelap. Di bawah tumpukan dokumen medis, ada sebuah foto lama yang terselip. Aku mengambilnya. Di dalam foto itu, ada Reno dan seorang wanita cantik berambut panjang. Mereka tersenyum. Tampak bahagia. Wanita itu mirip denganku. Sangat mirip. Dadaku terasa sakit, tapi bukan karena cemburu. Lebih karena rasa penasaran yang tak tertahankan. Siapa dia? Aku menyimpan foto itu di saku roku. Saat Reno pulang, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi malam itu, aku menunggu sampai ia tertidur, lalu aku mengeluarkan foto itu lagi. Dan tepat saat itulah Reno bangun. Ia menatapku. Lalu matanya jatuh pada foto di tanganku. Wajahnya langsung berubah, menjadi kosong. Di mana kamu dapatkan itu? Tanyanya pelan, tapi tajam. Di meja kerjamu. Siapa dia? Reno tidak menjawab. Ia bangkit dari tempat tidur, lalu duduk di kursi kayu di sudut kamar. Ia menatap foto itu lama sekali sebelum akhirnya berkata, "Dia, mantanku. Dia meninggal karena kanker payudara. Aku gagal menyelamatkannya. Aku terdiam. Hatiku hancur, bukan karena iri atau cemburu, tapi karena aku baru menyadari bahwa Reno bukan hanya lelaki dingin. Ia adalah manusia yang masih hidup dengan luka yang belum sembuh. Kenapa kamu memilihku? Karena dia?" Reno menatapku. Awalnya iya. Kamu mirip dengannya. Baik secara fisik maupun sikapmu. Tapi sekarang, kamu bukan bayangannya lagi. Aku menelan ludah. Lalu aku siapa di matamu sekarang? Reno diam sejenak. Lalu ia menjawab dengan suara rendah. Seseorang yang membuatku percaya bahwa aku masih layak mencintai. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Reno bukan sebagai dokter. Bukan sebagai suami kontrak. Tapi sebagai seorang manusia yang sedang mencoba bangkit dari jurang kesedihan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Reno mulai berubah. Ia lebih sering tersenyum. Lebih sering bicara. Bahkan kadang-kadang, ia memanggilku dengan panggilan kecil, Tanti. Aku senang. Tapi aku juga takut. Aku takut ini hanya sementara. Aku takut suatu hari nanti, Reno akan kembali menjadi dokter dingin yang tidak bisa dibaca. Tapi malam itu, Reno memanggilku ke kamarnya lebih awal dari biasanya. Suaranya tenang, tapi pasti. Kamu mau tidur di sini malam ini? Aku menatapnya. Aku tahu maksudnya. Aku mengangguk pelan. Malam itu, Reno tidak seperti yang aku bayangkan. Ia tidak kasar, tidak egois. Ia tidak langsung menarikku ke dalam pelukannya. Ia malah mencium keningku dengan lembut. Kalau kamu tidak siap, kita bisa berhenti kapan saja. Katanya dengan suara pelan. Aku menatapnya. Aku siap. Aku percaya padamu. Ia tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar tulus dari Reno sejak kami menikah. Dan malam itu Reno menunjukkan sisi lain darinya. Sisi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sisi lelaki yang penuh perhatian. Yang penuh kasih sayang, yang tidak hanya ingin memiliki tubuhku, tapi juga ingin memiliki hatiku. Setelah semuanya selesai, aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena aku merasa dicintai. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa Reno bukan hanya suami kontrak. Ia adalah suamiku yang sebenarnya. Dan aku mulai yakin bahwa aku akan melakukan apapun untuk membahagiakannya. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku. Reno tidak lagi menjadi dokter dingin yang hanya bicara soal pekerjaan. Ia lebih terbuka, lebih lembut, dan kadang-kadang bahkan tertawa kecil saat aku bercerita tentang masa laluku di kampung. Tapi, meski ia berubah, aku tahu ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ada bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya pergi.
Aku bisa merasakannya dari caranya menatap foto itu. Foto wanita yang mirip denganku, mantan pacarnya yang meninggal karena kanker payudara. Aku tidak ingin mengganggu kenangan buruk itu, tapi semakin hari, semakin penasaran aku. Siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa Reno begitu terluka hingga mencariku sebagai pengganti? Pagi itu, Reno pulang larut malam seperti biasa. Ia tampak sangat lelah, bahkan wajahnya pucat. Aku menyambutnya dengan segelas susu hangat dan roti panggang. "Kamu harus istirahat lebih banyak," kataku sambil meletakkan piring di atas meja. Reno menghela napas. "Aku tidak bisa. Ada pasien baru yang harus dioperasi pagi ini." "Tapi kamu sudah bekerja seharian. Kamu manusia juga, Reno." Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kamu benar. Maaf. Aku memandangnya khawatir." "Apa kamu baik-baik saja?" Ia diam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. "Aku hanya ingat sesuatu. Hari ini adalah hari kematian dia." Aku langsung tahu siapa yang ia maksud. Aku tidak tahu tanggalnya," ujarku pelan. Reno meneguk susunya. 2 tahun yang lalu. Dia meninggal tepat 2 tahun yang lalu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa mendekatinya dan menyentuh tangannya dengan lembut. "Kamu ingin cerita tentang dia?" tanyaku. Reno menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu bertanya?" "Karena aku ingin mengenal semua bagian darimu. Termasuk yang paling menyakitkan." Ia menarik napas panjang, lalu akhirnya berkata, "Namanya Sinta. Kami bersama selama 4 tahun. Dia adalah pasienku pertama kali kami bertemu. Kanker payudara stadium 3. Aku yakin bisa menyelamatkannya. Tapi, ternyata, dak, aku menelan ludah. Kamu menyalahkan dirimu sendiri?" "Iya," jawabnya tanpa ragu. "Aku dokter bedah. Harusnya aku bisa melakukan operasi yang sempurna. Harusnya aku bisa melihat gejala kambuh lebih cepat. Harusnya aku tidak terlalu percaya pada prognosis yang optimis. Aku gagal." Aku meremas tangannya. "Kamu bukan Tuhan, Reno. Kamu manusia biasa." Ia tersenyum getir. "Aku tahu. Tapi setiap kali aku melihat pasien dengan kondisi serupa, aku merasa seperti akan kehilangan dia lagi. Dan aku takut kalau suatu hari nanti, aku akan kehilanganmu juga." Aku terdiam. "Jadi, kau menikahiku bukan cuma untuk membayar jasaku membantu ibumu?" Reno menggeleng pelan. "Awalnya mungkin iya, tapi sekarang, kamu adalah alasan mengapa aku masih bisa bangun setiap pagi." Aku menatapnya lama. Aku tidak marah. Aku tidak merasa dipakai. Justru, aku merasa penting. Beberapa hari setelah percakapan itu, Reno mulai lebih terbuka padaku. Ia bercerita tentang masa kuliahnya, tentang tekanan dari keluarganya untuk menjadi dokter hebat, tentang kesedihan yang ia pendam selama ini. Aku pun mulai berani bertanya lebih banyak. Mencoba mengenal sisi lain darinya, bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai lelaki yang sedang belajar mencintai lagi. Suatu sore, Reno membawaku ke rumah sakit. Ia ingin menunjukkan sesuatu. Kami masuk ke ruang arsip lama. Di dalam sebuah laci, ia mengeluarkan beberapa dokumen medis. "Inilah rekam medis Sinta," katanya. Aku menatapnya terkejut. "Kenapa kamu menyimpannya?" "Supaya aku tidak lupa. Supaya aku tetap waspada. Setiap kali aku melihat rekam medis ini, aku diingatkan bahwa penyakit ini bisa kambuh kapan saja. Bahkan pada pasien yang sudah dianggap sembuh." Aku membuka dokumen itu dengan perlahan. Foto Sinta ada di dalamnya. Wajahnya cantik, senyumnya tulus, tapi matanya penuh ketakutan. "Dia takut mati?" tanyaku. Reno mengangguk. "Tapi lebih takut lagi melihat aku hancur setelah dia pergi. Sebelum meninggal, dia bilang padaku, 'Kalau kamu benar-benar mencintaiku, janji kamu akan terus membantu orang lain. Jangan biarkan kesedihan membuatmu berhenti menyelamatkan nyawa.' Aku meneteskan air mata. Dia wanita yang hebat, dan kamu sama sepertinya."
Reno menatapku. Kamu membuatku percaya bahwa aku masih bisa hidup, bahkan mencintai lagi. Aku memeluknya erat. Aku tidak akan pergi. Aku akan selalu ada di sampingmu. Reno membalas pelukanku. Untuk pertama kalinya, aku merasa Reno bukan hanya suamiku. Ia adalah teman, sahabat, dan partner hidupku. Sejak saat itu, Reno mulai berubah. Ia tidak lagi memendam semua beban sendirian. Ia mulai membagi cerita, rasa takut, dan harapannya denganku. Dan aku mulai merasa bahwa aku bukan hanya istri kontrak. Aku adalah bagian dari hidupnya, bagian yang bisa membantunya sembuh dari luka masa lalu. Tapi entah kenapa, aku masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ada rahasia lain yang belum ia ceritakan. Dan aku mulai curiga bahwa rahasia itu mungkin akan mengubah segalanya. Aku masih ingat malam itu seperti baru saja terjadi. Udara terasa hangat meskipun angin malam bertiup pelan dari celah jendela kamar kami. Reno pulang lebih awal hari itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Ia tampak tenang, tidak seperti biasanya, tidak murung, tidak gelisah, dan matanya tidak lagi penuh bayangan masa lalu. Kami makan malam berdua di ruang makan kecil rumah kami. Reno memasak tumisan sayur dan nasi putih, masakan sederhana yang ia sebut sebagai masakan nostalgia. Katanya, dulu Sinta suka memasak hal yang sama setiap kali mereka punya waktu luang bersama. Aku tidak merasa cemburu mendengarnya menyebut nama itu. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi bagian dari kenangan barunya. Kamu sedang apa? Reno bertanya saat aku membersihkan meja makan. Aku hanya mencoba membiasakan diri, jawabku jujur. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Kita punya banyak waktu. Aku mengangguk, tapi entah kenapa, hatiku mulai berdebar. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, Reno mengetuk pintu kamar mandi tempat aku sedang mencuci muka. Aku sudah tidur duluan ya, katanya perlahan. Aku keluar, mengeringkan wajah dengan handuk lembut. Oh, baiklah. Aku tidak marah. Aku bahkan tidak kecewa. Aku sudah terbiasa bahwa Reno tidak selalu ingin dekat secara fisik. Ia lebih nyaman dengan percakapan, tatapan mata, atau sentuhan kecil di pundak. Tapi bukan ini yang aku harapkan. Bukan ini yang aku pikirkan setelah kami resmi menjadi suami istri. Aku masuk ke kamar, mengenakan baju tidur panjang yang biasa kupakai sejak masih tinggal di rumah orang tua. Reno sudah ada di ranjang, berpakaian lengkap, kemeja oblong dan celana pendek olahraga. Aku merebahkan diri di sisi lain ranjang. Jarak antara kami cukup besar, seperti ada tembok tak terlihat yang belum runtuh. Beberapa menit berlalu tanpa suara, hanya suara jarum jam yang berdetak perlahan. Lalu Reno berkata, "Kamu tidak marah karena aku tidak pernah." Aku menoleh. Marah? Kenapa harus marah? Karena kita sudah menikah. Karena kamu rela menikahiku demi membayar jasa pengobatan ibumu. Dan aku belum bisa memberimu apa-apa. Aku menatapnya. Aku tidak menikahimu karena utang budi. Aku menikahimu karena aku percaya padamu. Karena aku melihat sesuatu yang baik di dalam dirimu. Dan aku tahu, kamu juga percaya padaku. Reno diam sejenak. Lalu ia bangkit, duduk di sisi ranjang. Matanya menatapku. Aku tidak pernah menyentuhmu karena aku takut. Aku takut kalau aku menyentuhmu, kamu akan mengingatkanku pada dia. Aku takut kalau aku akan gagal lagi. Lagi-lagi, gagal membuatmu bahagia. Aku mendekatinya. Kamu tidak akan gagal kalau kamu benar-benar mencoba. Dan kalau kamu tidak siap, kita tidak harus buru-buru. Tapi Reno menggeleng. Aku siap. Aku hanya butuh kamu. Aku menahan napasku. Perlahan, Reno meraih tanganku. Sentuhannya dingin tapi pasti. Ia menjatuhkan pandangan ke arah bibirku, lalu akhirnya menciumku. Ciuman pertama kami yang benar-benar penuh makna. Bukan ciuman spontan, bukan ciuman basa-basi. Ini adalah ciuman dari seseorang yang akhirnya membuka hatinya.
Aku membalasnya dengan lembut. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin Reno merasa aman. Aku ingin ia tahu bahwa aku bukan alat pembayaran utang. Bukan pengganti sosok yang hilang. Ia membantuku melepas baju tidur. Tapi tidak dengan kasar. Ia mencium leherku, pundakku, lalu berbisik, "Kalau kamu tidak siap, kita bisa berhenti kapan saja." Aku mengangguk. "Aku siap. Aku percaya padamu." Dan malam itu, Reno menunjukkan sisi lain darinya. Bukan dokter yang selalu mengendalikan situasi. Bukan lelaki yang dipenuhi penyesalan. Tapi pria yang belajar mencintai lagi. Dengan cara yang paling tulus. Ia tidak langsung masuk ke inti. Ia mencium tubuhku dengan sabar, mengecup setiap bagian dengan penuh rasa hormat. Tangannya menyentuhku dengan lembut, tidak seperti bayangan buruk yang sempat aku khawatirkan. Aku menutup mata, menikmati setiap detiknya. Aku tidak menangis karena sakit, tapi karena emosi yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Setelah semuanya selesai, Reno memelukku erat. Ia tidak langsung tertidur. Ia hanya menatapku. "Terima kasih," ujarnya pelan. "Untuk apa?" tanyaku heran. "Untuk membuatku percaya bahwa aku masih layak dicintai." Aku tersenyum. "Justru kamulah yang layak dicintai. Bahkan sebelum semua ini." Reno menarik napas panjang. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku janji." Aku menempelkan telapak tanganku di pipinya. Aku tahu. Hari-hari setelah malam itu, hubungan kami semakin intim. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Reno mulai memperlakukanku sebagai istri sungguhan. Ia sering membangunkanku dengan ciuman ringan di kening. Ia menyiapkan sarapan pagi sebelum bekerja. Kadang-kadang, ia membawa oleh-oleh kecil dari rumah sakit. Sebuah buku bekas, sebatang coklat, atau sekadar kartu ucapan sederhana. Aku senang. Aku bahagia. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikiranku. Ada sesuatu yang belum ia ceritakan. Aku bisa merasakannya dari caranya menatap ponselnya setiap kali menerima pesan dari nomor asing. Dari caranya kadang-kadang diam begitu lama, seolah tenggelam dalam pikiran yang tak bisa dibagikan. Aku tidak ingin memaksanya, tapi aku mulai penasaran. Siapa sebenarnya wanita yang sering mengiriminya pesan itu? Dan mengapa Reno selalu mematikan ponselnya setelah membaca isi pesan tersebut? Aku mulai terbiasa dengan kehidupan baru sebagai istri Reno. Meski awalnya kuperkirakan hanya akan menjadi pernikahan kontrak tanpa cinta, ternyata hubungan kami tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Reno berubah. Ia tidak lagi murung setiap pulang kerja. Ia bahkan mulai mengajakku makan malam di luar. Bukan restoran mahal, tapi tempat sederhana yang menyediakan nasi uduk hangat dan ikan goreng renyah. Tempat-tempat yang menurut Reno lebih manusiawi. "Kenapa? Kamu suka tempat begini?" tanyaku suatu kali. Ia tersenyum tipis. "Karena dulu, Sinta juga suka makan di tempat seperti ini." Dia bilang, rasa masakan rumahan bisa membuat hati tenang. Aku diam sejenak. Aku tidak merasa cemburu. Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa memberinya ketenangan yang sama. "Aku harap aku bisa membuatmu merasa seperti ini," bisikku pelan. Reno menatapku lembut. "Kamu sudah melakukannya." Beberapa minggu setelah itu, ibuku akhirnya dinyatakan sembuh secara medis. Hasil biopsi terakhir menunjukkan bahwa sel kanker di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Reno sendiri yang membacakan hasilnya. "Selamat Bu, Anda bebas kanker," katanya dengan senyum yang jarang kulihat. Ibuku menangis. Ayahku memeluk Reno erat-erat. Sedangkan aku hanya bisa bersyukur dengan air mata bahagia. Tapi setelah semua orang pulang, Reno datang ke kamarku dan berkata, "Ada satu hal yang harus kamu tahu." Aku menatapnya khawatir. "Ada apa?" Ia menarik napas panjang. "Sebenarnya kondisi ibumu jauh lebih parah daripada yang kuberitahu sebelumnya. Tapi aku tidak ingin kamu panik. Aku berjuang mati-matian agar pengobatannya tetap berjalan. Bahkan, aku rela mengambil risiko besar saat melakukan operasi." Aku terdiam. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" "Karena aku takut kamu akan menyerah. Dan aku tidak ingin itu terjadi." Aku mendekatinya,
lalu memeluknya erat. Terima kasih. Terima kasih sudah tidak menyerah padanya. Reno membalas pelukanku. Aku tidak menyerah karena aku percaya pada kalian, pada keluargamu, pada kamu. Beberapa hari kemudian, ayah dan ibuku datang ke rumah kami untuk pertama kalinya. Mereka membawa beberapa barang dari toko, termasuk beras, minyak goreng, dan gula, barang-barang yang biasa mereka jual. Ini buat kalian, kata ayahku sambil meletakkan tas plastik di atas meja. Reno tersenyum. Terima kasih banyak, Pak. Tapi kami punya cukup. Ayahku menggeleng. Ini bukan soal cukup atau tidak. Ini bentuk syukur kami. Kamu sudah menyelamatkan nyawa istriku. Kami tidak bisa membalasnya dengan uang. Aku melihat Reno menelan ludah. Ia tampak sedikit emosional. Saya tidak layak menerima anak Bapak, katanya pelan. Tapi saya akan menjaganya selamanya. Ayahku menepuk bahunya. Kamu memang bukan orang biasa. Tapi kamu manusia baik, Nak. Aku meneteskan air mata. Aku tidak pernah menyangka bahwa ayahku, yang dulunya curiga pada Reno, akan menerimanya. Begitu tulus. Setelah kunjungan orang tuaku, Reno mulai berbicara tentang masa depan. Bukan hanya tentang karier medisnya, tapi tentang hidup kami berdua. Kita harus punya keluarga sendiri, katanya suatu malam. Aku menatapnya terkejut. Maksudmu, anak? Ia tersenyum. Kalau kamu siap, ya, tapi kita bisa mulai pelan-pelan. Aku tertawa ringan. Kamu serius? Aku kira kamu masih trauma. Reno menggeleng. Dulunya iya, tapi sekarang aku merasa siap, karena aku tahu kalau ada sesuatu yang terjadi, aku tidak akan menghadapinya sendirian. Aku memeluknya. Aku juga tidak akan membiarkanmu sendirian. Namun, tidak semua hal berjalan lancar. Suatu sore, saat Reno belum pulang, ponselnya berdering. Nomor asing. Seperti biasa. Tapi kali ini, ia lupa mengunci layarnya. Aku melihat notifikasi pesan masuk. Kamu pikir kamu bisa lari dariku selamanya? Aku tahu kamu menikahi Miranti hanya karena dendam padaku. Aku membeku. Siapa yang mengirim pesan itu dan dendam? Aku langsung membuka aplikasi pesan. Pesan-pesan sebelumnya menunjukkan percakapan antara Reno dan seorang wanita bernama Luna. Kamu tidak bisa terus menghindar, Reno. Aku tahu kamu masih marah padaku. Reno, aku tidak marah. Aku hanya tidak ingin melihatmu lagi. Luna, tapi kamu menikahi Miranti karena dia mirip denganku. Itu artinya kamu belum bisa melepaskanku. Aku menutup aplikasi dengan tangan gemetar. Aku tidak marah. Aku hanya bingung. Mengapa Reno tidak pernah menceritakan ini? Esok paginya aku menemui Reno di ruang makan. Ia sedang sarapan roti panggang dan teh manis hangat. Ada yang harus kita bicarakan, kataku pelan. Ia mengangkat alis. Ada apa? Aku menatapnya lurus-lurus. Siapa Luna? Wajah Reno langsung berubah. Ia meneguk ludah, lalu menutup mata sejenak. Dia mantan sahabatku, mantan pacarnya Sinta. Aku menunggu penjelasannya. Dia mencoba menghancurkan hubungan kami dulu. Saat Sinta sakit, Luna memanfaatkannya, menyalahkanku karena gagal menyelamatkannya. Bahkan sampai menyebarkan rumor buruk tentangku di lingkaran dokter. Aku tercengang. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Karena aku tidak ingin kamu merasa tidak aman. Aku tidak ingin kamu ragu padaku. Aku menarik napas panjang. Jadi, dia yang mengirimimu pesan tadi malam? Reno mengangguk. Dia tahu tentang pernikahan kita. Dan sepertinya, dia ingin mengganggu lagi. Aku diam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, izinkan aku membantumu. Reno menatapku heran. Membantu bagaimana? Biarkan aku menghadapinya. Biarkan aku menunjukkan padanya bahwa kamu milikku sekarang, bukan bayangannya. Reno menatapku lama, lalu ia tersenyum. Kamu benar-benar istri terbaik yang pernah aku impikan. Aku balas tersenyum. Karena aku adalah keluargamu sekarang. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan itu.
Aku tidak pernah membayangkan akan berdiri di depan seorang wanita cantik dengan tatapan dingin dan senyum penuh arti. Namanya Luna, seperti yang kudengar dari percakapan Reno beberapa hari lalu. Ia menemui kami di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit tempat Reno bekerja. Aku bisa melihat bagaimana mata para lelaki di sekitarnya terpaku pada gerak-geriknya yang anggun, tapi memprovokasi. Ia duduk di meja kami tanpa izin, seperti orang yang merasa memiliki segalanya. "Kamu pasti Miranti," katanya sambil tersenyum. Tipis aku mengangguk pelan. "Dan kamu pasti Luna." Reno langsung bangkit dari kursinya. Matanya tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Luna menatap Reno dengan tatapan penuh nostalgia. "Aku hanya ingin bertemu suami barumu dan memberitahunya kebenaran." Aku meneguk ludah. "Kebohongan apa lagi yang kamu mau ceritakan?" Luna tertawa kecil, lalu mendekatkan wajahnya padaku. "Kamu pikir dia menikahimu karena cinta? Karena kamu istri yang baik? Jangan bermimpi. Dia menikahimu hanya karena dendam padaku, karena kamu mirip dengan Sinta. Hanya itu." Aku menatapnya tanpa goyah. "Kalau begitu, kenapa ia masih bersamaku sampai sekarang?" Luna diam sejenak. Lalu ia menoleh pada Reno. "Kamu harus jujur padanya. Katakan kalau semua ini cuma rencana untuk balas dendam." Reno menatapnya tajam. "Tidak ada dendam. Tidak ada rencana. Kamu hanya tidak bisa menerima bahwa aku sudah bahagia tanpamu." Luna tersenyum sinis. "Oh sayang, kamu belum bahagia. Belum sampai kamu menyadari betapa mudahnya dia meninggalkanmu saat tahu siapa sebenarnya dirimu." Aku menatap Reno. "Siapa sebenarnya kamu, Reno?" Setelah Luna pergi, Reno dan aku pulang dalam diam. Ia tidak berkata apa-apa selama perjalanan. Bahkan setelah sampai di rumah, ia hanya duduk di ruang keluarga sambil menatap foto lama di atas meja. Foto Sinta. Aku duduk di sebelahnya. "Aku tidak percaya pada Luna," kataku pelan. "Tapi aku butuh kejujuran darimu." Reno menatapku lama, lalu ia menarik napas panjang. "Aku bukan manusia sempurna, Tanti. Aku juga punya masa lalu yang tidak indah. Dulu, aku benar-benar marah pada Luna. Ia membuat hidup Sinta hancur. Ia membuatku merasa gagal sebagai dokter, sebagai pacar, dan sebagai manusia. Aku pernah bilang pada diriku sendiri, kalau suatu hari nanti, aku akan menikahi seseorang yang mirip dengannya. Untuk membuktikan bahwa aku tidak takut padanya. Bahwa aku bisa mencintai wanita seperti Sinta tanpa campur tangan Luna. Aku diam mendengarkan. Tapi seiring waktu, kamu berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pembuktian. Kamu bukan alat, bukan pengganti. Kamu adalah bagian dari hidupku. Dan aku tidak akan membiarkan Luna menghancurkannya." Aku menatap matanya. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" "Karena aku takut kamu akan pergi." Aku tersenyum kecil. "Aku tidak akan pergi. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Aku tahu kamu mencoba yang terbaik." Reno menatapku dengan rasa syukur. "Aku janji, aku tidak pernah menemui Luna lagi. Aku tidak ingin ia mengganggu kita." Aku mengangguk. "Aku percaya padamu." Beberapa hari setelah pertemuan dengan Luna, Reno mulai menghindari ponselnya. Setiap kali berdering, ia langsung mematikannya. Aku tahu Luna pasti terus menghubunginya. Tapi Reno tidak pernah menjawab. Sampai akhirnya, Luna datang ke rumah kami. Aku sedang menyiram bunga di halaman depan, ketika ia muncul. Ia mengenakan gaun putih panjang, rambutnya disanggul rapi. Seolah-olah ia datang untuk acara resmi. "Kamu datang lagi?" tanyaku datar. Luna tersenyum. "Aku hanya ingin bicara." Empat mata. Aku menatapnya. "Aku tidak perlu bicara denganmu. Suamiku sudah jelas tidak ingin melibatkanmu dalam hidupnya." Luna mendekat. "Tapi kamu tidak tahu satu hal tentang Reno. Hal yang mungkin akan menghancurkan pernikahan kalian." Aku mendengus. "Coba saja. Aku tidak akan percaya omong kosongmu." Tapi Luna malah menyerahkan sebuah amplop kecil padaku. "Baca sendiri. Kalau kamu berani." Aku ragu. Tapi aku tetap membukanya. Di dalamnya ada surat dokumen medis.
tanda tangan Reno sebagai penjamin operasi ibuku. Tapi di bagian catatan tambahan tertulis, pasien dinyatakan sembuh secara klinis, namun risiko kambuh sangat tinggi. Harus dilakukan pemantauan rutin minimal 6 bulan sekali. Aku menatap Luna bingung. Kamu tahu Reno tidak memberitahumu ini, kan? Katanya pelan. Dia tidak bilang kalau ibumu bisa kambuh kapan saja. Dan dia tidak bilang kalau ia rela melakukan apapun untuk menebus kesalahannya dulu. Termasuk menikahimu. Aku menelan ludah. Aku tahu ibuku masih harus dipantau. Reno sudah bilang. Tapi aku percaya padanya. Aku percaya mereka bisa mengatasi apapun. Luna tersenyum getir. Sayang sekali. Kamu wanita yang baik. Tapi sayang, kamu hanya menjadi alatnya. Aku menatapnya tajam. Aku bukan alat. Aku adalah istrinya. Dan aku akan melakukan apapun untuk membahagiakannya. Luna akhirnya pergi, tapi aku tahu, ia tidak akan berhenti. Malam itu, aku menemui Reno di ruang kerjanya. Ia sedang mengetik laporan medis. Aku meletakkan amplop itu di mejanya. Reno melihatnya, lalu menatapku. Kamu membacanya? Aku mengangguk. Kenapa kamu tidak bilang soal risiko kambuhnya penyakit ibuku? Reno menarik napas panjang. Aku tidak ingin kamu khawatir. Aku ingin kamu menikmati momen ini. Aku ingin kamu merasa bahwa ibumu benar-benar sembuh. Aku menatapnya. Aku tahu kamu melindungi kami. Tapi kamu juga harus percaya padaku. Aku bisa menghadapi apapun. Asal kita bersama. Reno menghela napas. Lalu ia bangkit dan memelukku erat. Aku janji, aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi darimu. Aku membalas pelukannya. Aku juga tidak akan biarkan Luna menghancurkan kita. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan sampai di titik ini. Dari seorang gadis kampung biasa yang rela menikahi dokter bedah demi menyelamatkan nyawa ibuku, hingga menjadi istri dari pria yang dulu kira hanya memanfaatkanku. Tapi Reno bukan orang jahat. Ia adalah lelaki yang berjuang melawan luka masa lalu. Dan aku adalah wanita yang akhirnya berhasil membawanya pulang. Beberapa bulan setelah Luna menghilang dari kehidupan kami, Reno mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang sangat parah. Ia sering terlihat lesu, matanya berkantuk, dan tangannya gemetar saat melakukan operasi ringan. Kamu baik-baik saja? Tanyaku suatu pagi saat ia hampir menjatuhkan sendoknya. Reno tersenyum tipis. Hanya kurang tidur. Aku sudah beberapa kali melihat kamu seperti ini. Jangan pura-pura baik-baik saja. Ia diam sejenak, lalu akhirnya berkata, aku merasa kosong. Seperti ada bagian dari diriku yang belum sembuh. Aku mendekatinya dan memegang tangannya. Mungkin kamu butuh istirahat. Ia menghela napas panjang. Aku tidak bisa. Ada pasien yang harus aku rawat. Aku dokter. Aku tidak boleh menyerah. Tapi kamu juga manusia, jawabku pelan. Dan kamu punya istri yang peduli padamu. Reno menatapku lama. Lalu ia tersenyum, senyum yang jarang kulihat. Senyum yang menunjukkan bahwa ia benar-benar merasa dicintai. Aku mencintaimu, Miranti, katanya dengan suara rendah. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Aku balas tersenyum. Aku juga mencintaimu. Dan aku akan melakukan apapun untuk membahagiakanmu. Beberapa minggu kemudian, Reno dipaksa cuti oleh rumah sakit karena tekanan kerja yang berlebihan. Ia didiagnosis stres berat dan butuh waktu untuk pulih. Saat itulah aku membuat keputusan besar. Bagaimana kalau kita pulang? Ke rumah orang tuaku? Reno menatapku heran. Kamu serius? Aku serius. Kamu butuh istirahat. Dan aku ingin kamu mengenal keluargaku lebih dekat. Selain itu, aku ingin kamu lihat bagaimana rasanya hidup tanpa beban. Reno tersenyum. Kamu pikir aku bisa bertahan di desa? Aku yakin kamu bisa. Karena kamu tidak sendiri. Kami tinggal di desa selama 2 bulan. Reno belajar hidup sederhana. Bangun pagi, bantu ayahku di toko. Bahkan ikut membantu warga desa yang sakit dengan memberikan pemeriksaan gratis. Suatu hari, saat sedang duduk di halaman toko bersamaku, Reno berkata,
Aku ingin membuka klinik kanker di sini, gratis, untuk masyarakat seperti keluargamu. Mereka yang susah biaya pengobatan, tapi tetap layak disembuhkan. Aku menatapnya takjub. Benar-benar? Iya. Ini adalah cara aku membayar semua kesalahan masa lalu. Ini adalah cara aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih bisa membantu orang lain. Aku memeluknya erat. Aku bangga padamu. Pada malam terakhir sebelum kami kembali ke kota, Reno membangunkanku dengan ciuman lembut di kening. Ada apa? Tanyaku mengantuk. Ia tersenyum. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Untuk apa? Untuk tidak meninggalkanku. Untuk percaya padaku. Untuk membuatku percaya pada diriku sendiri lagi. Aku tersenyum dan membalas pelukannya. Aku tidak akan pergi. Aku akan selalu ada di sampingmu. Reno menatapku dengan mata yang bersinar. Dulunya, aku menikahimu karena kewajiban. Tapi sekarang, aku mencintaimu karena pilihan. Aku tersenyum. Dan aku mencintaimu karena kamu adalah Reno. Bukan bayangan siapapun. Kami kembali ke kota. Reno mulai merancang klinik kanker yang ia janjikan. Sementara aku memutuskan untuk kuliah sambilan di bidang keperawatan. Aku ingin bisa membantu Reno secara nyata. Setiap hari, Reno dan aku bangun bersama. Kami sarapan, bersama, bekerja bersama, dan pulang bersama. Kadang-kadang, Reno masih teringat masa lalu. Tapi ia tidak lagi membiarkan kenangan itu menghancurkannya. Karena sekarang, ia punya seseorang yang selalu siap merangkulnya. Aku. Dan aku tidak akan pernah menyesal memilihnya.